Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Sendres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang pentingnya kamu bisa ngejaga apa yang kamu bisa lihat dan kamu bisa dengar. Kamu harus filter itu untuk ngejaga kesehatan mentalmu, untuk ngejaga biar kamu jadi pribadi yang terus jadi positif ya. Nah, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari member TAM atau member The Achiever Masterclass. Jadi dia nanya, "Selamat sore Mas Bordes, saya izin mau bertanya. Pada modul keempat The Achiever Masterclass disebutkan belief itu bisa datang dari apa yang kita lihat, dengar, dan apa yang kita baca. Apakah keseringan membaca novel juga merusak belief kita, Mas? Terima kasih." Nah, terus saya jawab, "Sore, tergantung novelnya. Selama nggak yang galau-galau dan negatif, aman aja." Terus dia bales, "Kalau misalkan novel online yang genrenya psikopat gitu, Mas, atau tentang kenakalan remaja termasuk dalam konteks negatif nggak?" Terus saya balas lagi, "Ya, kalau menurut saya hal itu juga termasuk hal yang negatif yang bisa mempengaruhi kita. Kalau sulit untuk dihilangkan, lebih baik kamu harus bisa, setidaknya kamu bisa mengurangi." Ya. Nah, itu sekilas percakapan kami via WhatsApp chat tentang pentingnya ngejaga apa yang kita konsumsi, terutama dari segi apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar gitu ya. Nah, kenapa sih hal itu penting? Jadi gini, ada pepatah mengatakan, ini kok nggak salah pepatah Inggris ya, bilang rubbish in, rubbish out. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau kita memasukkan ke dalam pikiran kita hal-hal negatif, yang keluar dari dalam diri kita tentu juga akan hal-hal yang negatif. Jadi penting untuk bisa memasukkan hal positif dalam diri, sehingga yang keluar dari diri kita ataupun tindakan kita itu adalah hal-hal yang positif. Bayangin kalau kamu misalnya tiap hari nonton, kalau yang tadi ya misalnya ya, yang tentang psikopat, tentang apa, kekerasan. Bayangin kamu nonton itu secara rutin, terus-menerus, misalnya contoh selama sebulan gitu kamu sering nonton itu, lama-kelamaan secara nggak sadar, itu akan membentuk cara kamu memandang dunia. Kamu memiliki paradigma atau pandangan apa dalam hidup, ya. Saya dulu pun juga sama gitu ya. Saya sering menonton yang negatif dulu ketika SD kalau nggak salah ya. Saya senang nonton berita-berita yang berisinya kekerasan dan lain-lain. Sampai akhirnya secara nggak sadar, saya melihat dunia itu penuh kekerasan. Dunia itu penuh kekejaman, kayak gitu. Itu karena saya terlalu sering melihat hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, maka dari itu, paradigma kita akan dipengaruhi dari apa yang kita lihat, dan tindakan kita akan dipengaruhi oleh paradigma kita. Maka kita harus menjaga apa yang kita konsumsi. Apa yang kita lihat, dengar, tonton. Kamu harus filter gitu. Pastikan yang masuk ke dalam pikiranmu tuh hal-hal yang positif. Jangan kayak kamu, senang nonton film hantu gitu ya. Terus kamu nonton, terus kamu ketakutan sendiri, nggak berani tidur sendiri, akhirnya begadang sampai pagi, kan jadi kamu sendiri yang repot kayak gitu. Jadi kamu sendiri yang dapat negatifnya kayak gitu. Jadi mempengaruhi hidupmu. Kenapa enggak? Kamu lebih banyak konsumsi hal-hal yang positif. Baca hal-hal yang positif, dengerin podcast pengembangan diri seperti ini jauh lebih positif daripada podcast yang negatif-negatif seperti itu, ya kan? Terus kamu tonton film-film yang seru, yang bangun, motivasi, kayak gitu. Nonton YouTube yang jauh lebih positif, yang ada pelajarannya di sana dibandingkan YouTube konten-konten yang negatif. Nah, itu semua berawal dari dirimu. Kamu yang harus bisa memfilter. Banyak orang yang berpikir, "Wih, Mas Bordes nih positif banget nih. Kayaknya apa aja positif gitu. Apa yang dilakuin, pola pikir, dan lain-lain kayak gitu." Apa sih rahasianya? Salah satunya adalah rahasianya adalah perbanyak konsumsi hal-hal positif. Dari baca, tonton, denger hal-hal positif. Sehingga kita juga jadi jauh lebih positif. Meskipun sebagai manusia tetap ya, saya pun juga kadang bertindak yang negatif gitu ketika misalnya terpancing emosi apa segala macam gitu. Ya namanya saya juga tetap manusia gitu ya. Kadang di perjalanan kalau ada yang mengendarai mobil ataupun motor nggak ikut aturan apa segala macam, terus hampir mencelakai saya dan keluarga, tentu kadang-kadang emosi juga gitu kan. Mengucapkan hal yang mungkin negatif dan tidak enak didengar. Tapi yang paling penting adalah pastikan kamu mostly atau mayoritas isi kepalamu dengan hal positif. Ya.
Memang mungkin tidak bisa sempurna 100%, tapi seenggaknya kalau kamu dengerin podcast ini, kamu bisa mulai mengurangi menonton atau membaca ataupun mendengar hal-hal yang negatif. Perbanyak hal-hal yang positif, oke? Tujuannya adalah agar kamu punya pola pikir positif, paradigmamu positif, bagaimana cara kamu memandang hidup ini positif, dan akhirnya tindakanmu juga positif dan penuh optimisme. Dan ketika kamu penuh optimisme, kemungkinan keberhasilanmu akan jauh-jauh semakin tinggi, ya. Apalagi kalau kamu punya mindset tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar, itu kamu akan makin mantep banget. Kamu gak akan pernah gagal gitu. Karena ketika kamu belum mencapai apa yang kamu inginkan, itu artinya kamu masih belajar, ya. Gagal itu adalah ketika orang berhenti. Tapi kalau kamu maju terus, belajar dari hasil yang kamu dapatkan dalam hidup, kamu adalah orang sukses. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.